Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3. Kayaknya malam ini kita gak bisa buka pabrik bayi. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Nana segera pulang ke rumah kontrakannya. Dia merasa bahagia sekaligus kesal bersamaan. Bahagia karena bisa mendapat pekerjaan, kesal karena bertemu pria aneh seperti Kevin. Nana meraih ponselnya untuk menghubungi suaminya. Dia sangat merindukan Albert seharian ini. Bang, panggil Nana saat sambungan telepon sudah tersambung. Iya deh, sahut Albert dengan suara berat di sana. Nana mengernyit. Abang, kenapa? Tanya Nana cemas. Pinggangku rasanya remuk, deh, keluh Albert yang saat ini dalam posisi tengkurap. Abis ngapain? Tadi diajak Tejo kerja jadi kuli ngangkat puluhan karung beras. Kayaknya malam ini kita gak bisa buka pabrik bayi, deh. Abang jadi kuli, astaga, ucapan Nana terjeda karena seketika wajah Nana merona malu jika Albert menyinggung masalah pabrik bayi. Nana berdehem, nanti aku pijitin ya bang. Abang mau makan apa? Aku baru keterima kerja, kita rayakan ya. Makan berdua di luar gitu biar romantis. Seketika Albert langsung mengingat perkataan Yo sebelumnya. Maaf deh, malam ini, aku disuruh menemui Dedi. Ade makan malam sendiri ya hari ini, gak apa-apa kan? Iya gak apa bang, sahut Nana berusaha bersikap bijak. Selesai menutup panggilannya, Nana memesan Grab karena waktu sudah sore pasti akan susah mencari angkot. Sementara Albert mulai bersiap, siap ke mansion orang tuanya. Dia melirik uang 40.000 yang dia dapatkan hari ini. Biasanya aku menghamburkan uangku, sekarang aku bisa menghargai uang, gumamnya. Saat keluar dari rumah kontrakannya, dia bertemu dengan Tejo lagi yang memakai motor bebeknya. Bisa aku pinjam motormu? Tanya Albert. Tapi gak ada bensinnya, sisa sedikit aja, sahut Tejo. Iya, nanti aku isi bensinnya, tapi gimana cara ngisinya ya? Tanya Albert yang memang tidak mengerti. Seketika Tejo langsung memegang dadanya. Dia masih bingung bagaimana ada manusia seperti Albert. Ngisi bensin aja gak bisa, bagaimana mau naikin motor? Aku takut nanti kau nabrak pembatas jalan lagi karena tidak mengerti itu untuk apa. Ayo aku antar, mau kemana? Albert mau tidak mau mengikuti saran Tejo karena yang dikatakan Tejo ada benarnya juga. Mereka berdua akhirnya menuju mansion keluarga Albert menggunakan motor yang mana Albert duduk di belakang. Saat sampai di sebuah warung, Tejo berhenti sejenak karena ingin mengisi bensin motornya. 1 liter aja, ucap Tejo pada pemilik warung. Pemilik warung itu mengisi bensin di motor Tejo. Setelah selesai dia berkata, 10.000. Tejo melirik Albert, kode minta dibayar. Bayar, yang mana membuat Albert mengeluarkan uangnya dan memberikan pemilik warung itu uang 10.000-nya. Ini uang aku sendiri yang aku cari dari hasil nguli. Hebat kan? Nguli aja kok sombong.
Tejo hanya bisa terkekeh melihat interaksi Albert dengan pemilik warung itu. Dia kembali menaiki motornya untuk melanjutkan perjalanan yang menjadi tujuan Albert. Tejo dibuat terkejut lagi saat Albert menyebutkan di mana tujuannya, yang mana di situ ada sebuah mansion besar berdiri kokoh. Dekat denganmu lama aku bisa mati mendadak karena jantungan, ucap Tejo saat berhenti di depan gerbang besar mansion itu. Ini bagian dari akting pura kaya. Anggap saja begitu, tunggu aku ya. Tidak akan lama, sahut Albert yang turun dari motor. Albert mendekati gerbang besar mansion dan membuka pemindai sidik jari untuk masuk. Yang mana membuat Tejo kembali terkejut. Gila-gila, aktingnya sungguh mengagumkan. Albert masuk ke dalam mansion yang di sana dia disambut oleh beberapa pelayan. Selamat datang, Tuan Muda, sapa mereka. Albert tersenyum dan mengangguk lalu mendekati ketua pelayan di sana yang berkaca-kaca melihatnya. Pak Moon, pasti merindukanku ya? Tanya Albert. Baru juga beberapa hari ditinggal. Saya mengkhawatirkan Anda, Tuan Muda, jawabnya. Tidak perlu khawatir, aku sekarang belajar banyak hal. Aku tahu yang namanya gayung, kipas angin, uang 10.000, ucap Albert bangga. Bersamaan dengan itu Yo menghampiri Tuan Mudanya karena mendapat laporan jika Albert sudah datang. Tuan Muda, sapanya hormat. Albert mengangguk lalu mengikuti Yo dari belakang. Saat masuk Maura sudah bersekap dada melihat Albert. Tapi Albert bersikap acuh pada Momi-nya. Monica yang baru turun dari kamarnya yang melihat itu dibuat heran pada sikap Albert yang berubah. Padahal dulu Albert adalah anak Momi. Coba lihat sikap Mom. Wanita itu pasti meracuni pikirannya, ucap Monica saat sudah dekat dengan Maura. Aku tidak akan membiarkan wanita itu terus mencuci otak anakku, geram Maura. Kita harus memberi peringatan pada wanita itu, Mom. Aku menyuruh orang mengikutinya dan Momi tahu apa yang dia lakukan di belakang Al. Ucap Monica dengan memperlihatkan foto Nana dan Kevin yang bergandengan tangan di restoran. Kurang ajar, umpat Maura. Sementara di ruang kerja Harry, di sana Albert sudah duduk menghadap Daddy-nya. Aku dengar kau bekerja jadi kuli di pasar. Apa yang kau lakukan? Bentak Harry. Kau membuat malu keluarga, Albert mendesah. Bukankah aku bukan bagian dari keluarga ini lagi? Kenapa Daddy menyuruh orang mengikutiku? Aku bahagia hidup bersama Nana, Dad. Aku banyak mengenal hal baru dan lebih menghargai hidup yang aku jalani. Jadi, aku mohon lepaskan aku, tambah Albert tertunduk. Harry menggelengkan kepalanya tidak percaya. Bagaimana nasib Selena? Kami sudah menjodohkanmu dengan keluarga Gomez sejak kecil. Selena Gomez itu pasti akan mengerti. Dia itu wanita kekinian, tidak mungkin menerima perjodohan. Ucap Albert mengingat teman masa kecilnya itu. Dan masalah perusahaan biar Kak Monica saja yang mengambil alih. Aku tidak tertarik sama sekali, tambah Albert tegas. Monica sibuk dengan urusan butiknya. Kau anak laki,
Laki dari keluarga Anderson, jadi kau yang berhak menerima jabatan itu. Tapi kau melepasnya begitu saja? Semoga kau tidak akan menyesal, bentak Harry dengan meninggalkan Albert seorang diri. Albert hanya bisa meraup wajahnya kasar. Keluarganya benar tidak mau menerima keputusannya. Albert keluar dari ruangan kerja Harry. Dia ingin segera pulang menemui istrinya. Tapi langkahnya berhenti karena keluarganya menunggunya di meja makan. Di meja itu tersedia berbagai macam makanan Western, yang mana membuat Albert tidak berselera makan. Lidah Albert sudah terkontaminasi oleh masakan Nana. Tidak sudi lagi makan bersama kami, sindir Monica melihat adiknya tak kunjung mengambil makanan. Albert menggeleng. Bukan begitu, aku tidak suka makanan Western sekarang. Tempe orek Nana jauh lebih enak. Tempe orek, tanya Maura heran. Jadi, wanita itu memberimu makan tempe? Jangan salah, itu makanan terenak setelah nasi padang, Mom, jawab Albert pamer. Aku pergi dulu, besok tidak usah mengundangku makan malam lagi. Karena selera kita semua sudah beda, ucap Albert dengan meninggalkan keluarganya. Sebelum menjauh, dia membalikkan badannya. Tadi aku kesini diantar teman baruku namanya Tejo. Aku sekarang punya teman pribumi, keren kan? Al, kau semakin tidak waras. Albert keluar dari mansion keluarganya. Tapi sebelum itu ketua pelayan di sana memberikan beberapa bungkus makanan untuk dibawa pulang tuan mudanya itu. Katanya tuan muda sekarang suka makanan Indo, jadi ini ada rendang, ucap Pak Moon. Makasih Pak Moon, sahut Albert dengan menerima bungkusan kotak yang berisi daging rendang. Jaga kesehatan tuan muda, ucap Pak Moon lagi merasa berat melepas Albert yang sedari kecil diasuhnya. Aku akan sehat jika bersama Nana, Pak Moon. Aku pulang dulu, mau buka pabrik bayi. Sepertinya pinggangku mulai enakan ini, sahut Albert lagi dengan melambaikan tangannya menjauhi mansion. Di luar gerbang mansion, Tejo masih setia menunggu Albert hingga sosok yang ditunggunya keluar juga. Sorry lama ya, nih aku kasih rendang sebagai ucapan terima kasih, ucap Albert dengan memberikan salah satu bungkusan rendangnya. Wah, makan enak hari ini. Kau tadi abis hajatan di sana ya? Sahut Tejo kesenangan karena jarang makan daging. Albert menaikkan bahunya enggan menjelaskan. Dia lebih suka dianggap orang biasa saja. Karena orang lebih menghargai dan tulus padanya daripada jadi orang kaya yang dikelilingi orang tidak tulus. Mereka akhirnya meninggalkan mansion keluarga Anderson dan kembali ke kontrakan. Nanti jangan lupa ikut gabung ke pos ronda biar kenal sama warga sini, ucap Tejo setelah sampai. Sorry gak bisa lain kali saja, aku mau buka pabrik bayi bersama istriku, sahut Albert dengan turun dari motor dan masuk ke dalam kontrakannya. Di dalam sana Nana baru saja selesai mandi setelah selesai bebersih rumah. Dia masih memakai handuk yang melilit ke tubuhnya sambil berdiri di depan lemari memilih baju.
Gak usah pakai baju dulu, deh, ucap Albert tiba-tiba. Yang mana membuat Nana kaget bukan main. Abang, aku kaget tahu kirain siapa, ucap Nana sambil memegang dadanya. Albert terkekeh lalu mendekati Nana dan menggendong istrinya itu naik ke atas ranjang. Abang udah gak sakit pinggang lagi? Tanya Nana merona saat Albert menanggalkan baju atasannya. Aku mau menagih janjimu yang katanya mau mijitin abang, ucap Albert kemudian. Oh, sebentar bang, Nana beranjak mengambil body lotion dan menyuruh Albert untuk tengkurap. Dengan lembut Nana mengoleskan body lotion lalu mulai memijit badan suaminya. Enak deh, ucap Albert merasakan pijitan Nana. Nana tidak menjawab karena masih konsen dengan pijitannya sampai tiba badannya ditarik suaminya lalu ditindis dari atas. Abang, pekik Nana malu karena handuknya melorot dan memperlihatkan tubuh polosnya. Albert tersenyum melihat keindahan itu tanpa menunggu lagi Albert memagut bibir istrinya dan menciumnya di sana. Nana yang sebelumnya pasif mulai membalas ciuman itu yang akhirnya menjadi ciuman panas dan liar. Siap menerima serangan kapiten? Tanya Albert saat ciumannya terlepas. Nana mengangguk malu dan akhirnya erangan panjang memenuhi kamar itu. Di sisi lain, Kevin yang merasa malu karena disebut kere oleh Nana sebelumnya mendatangi kediaman orang tuanya. Supaya semua kartunya bisa diaktifkan lagi, karena Kevin yang tidak mau menurut. Orang tuanya mereka memang memblokir semua kartu Kevin agar anak muda itu bisa introspeksi diri. Ma, Pa, teriak Kevin memanggil orang tuanya. Asisten rumah tangga yang melihat itu seketika mendatangi anak majikannya. Dan, Bapak Ibu sudah tidur, ini sudah larut, ucapnya memberi peringatan. Kevin tidak peduli dia tetap berteriak sambil melangkahkan kakinya ke kamar orang tuanya. Open the door. Atau aku naik motor di taman dan menghancurkan bunga kesayangan mama, teriaknya lagi. Raka dan Vivi yang belum tidur karena akan memulai ritual sucinya akhirnya terpaksa mengalah dengan anak sablengnya itu. Bocah sableng, jam berapa ini? Bentak Raka saat membuka pintu kamarnya. Kevin langsung berlutut di hadapan papanya. Papa, harus menyelamatkan harga diriku yang terinjak. Kenapa lagi? Aku mempunyai hutang 5 miliar. Apa, debt kolektor mana yang kau pinjami sebanyak itu? Tanya Raka cemas. Debt kolektor yang bisa ngublek hatiku, Pa. Astaga, separah itu, apa kau akan dijadikan dodol? Vivi yang mendengar perdebatan suami dan anaknya itu dibuat geleng kepala. Sebelum arah pembicaraan mereka tidak jelas, Vivi mulai menyela. Kita sudah sepakat tidak akan memberimu uang sebelum kau mau menjalankan perusahaan, ucap Vivi penuh penekanan. 1 bulan, cobalah. Jika memang tidak mampu berarti pasionmu bukan di situ. Kau boleh mengejar citamu yang tertunda menjadi pembalap motor GP, tambah Vivi lagi. Raka yang mendengar itu tersenyum kemenangan, dia merangkul istrinya tanda setuju. Bagaimana bocah sableng?
Kevin menghela nafasnya panjang dan membatin. Maafkan aku Nana, sebulan lagi hutangku akan aku lunasi. Bersambung.